Kembali lagi di Bincang MMA. Baru ya tadi pagi gue dengar kabar dari siapa namanya, gue lupa. Chris. Pokoknya kabar di internet soal lawan berikutnya dari JK Saragi, yaitu Westin Wilson di bulan Juni tanggal 15 UFC Fight Night Las Vegas. Seperti biasa gue sedikit kecewa. Kenapa kenapa nggak di mana sih, kenapa fightnya nggak di Jakarta atau di Singapura ataupun di yang ada penonton, karena JK Saragi belum pernah fight di yang banyak penonton. Pas di Ultimate Fighter di Singapura nggak ada penonton waktu itu. The Ultimate Fighter Road to UFC finalnya juga tadinya mau di Korea tapi nggak jadi di Las Vegas. Debut pertamanya juga kemarin lawan siapa ya kemarin tuh, lupa gue, di Las Vegas juga. Jadi belum pernah ada. Terakhir lawan Lucas Alexander nggak di Las Vegas juga, UFC Fight Night. Terakhir JK tuh bulan November fightnya. Nah, Westin Wilson ini dengan rekornya dia, gue tadi pengen lihat rekor 16, dia udah cuma lumayan pro, usianya gue 35 tahun. Dia 16 menang 9 kalah. Dan yang menarik dari Westin Wilson ini sebenarnya dia itu adalah programmer, software developer gitu, tapi dia juga UFC fighter. Jadi dia ada 2 job lah. Biasanya kan UFC fighter kan cuma fighter doang, atau dia kerja sebagai waiter atau sebagai apapun lah gitu di luar itu, atau sebagai coaching gitu ya, untuk menambah pundi-pundi ini. Tapi dia mungkin dia sebagai programmer dan juga passionnya di dunia fighting kali ya. Dia pernah di LFA, di Bellator juga pernah. Ya pernah LFA. Dari segi karir sih menurut gue dia cukup oke. Dalam artian dia udah malang melintang. Kalau sama JK Saragi masih di One Pride aja, belum banyak gitu pengalaman. Dan JK Saragi dari rekornya itu 14 menang 3 kalah. Yang gue menarik, gue nonton 2 pertandingan terakhir Westin Wilson di UFC. Dia lawan Anderson Brito dan Jen Silva. Kita harus tahu si Westin Wilson ini backgroundnya karate dan Brazilian Jiu-Jitsu. BJJ gue nggak tahu dia sabuknya apa. Cuman dilihat dari gue berdasarkan dua pertandingan terakhir aja. JK Saragi di 2 pertandingan terakhir nanti gue bahas, dan si Wilson di 2 pertandingan terakhir gue bahas. Yang pertama lawan Brito ini sebenarnya cukup oke. Dia kalah KO di ronde pertama, cukup oke dalam artian dia hampir bisa submit si Brito ini, cuma kena knockout. Kelihatan skill BJJ-nya lumayan, nggak sebagus Oliveira gitu, atau cuman maksudnya dia kelihatan dia punya lebih lah dia dibanding lawannya untuk BJJ. Kalau itu BJJ menurut gue si Wilson menang. Tapi ini kan MMA Jiu-Jitsu MMA ya, jadi susah. Dan yang lawan Jon Silva kelihatan banget dia di standing kurang gitu. Di duanya di Brito sama Silva juga sebenarnya kurang juga si Wilson ini di standing, karena dia featherweight 145 dan tingginya 6'1 tuh sekitar 185. JK Saragi berapa ya? JK Saragi 5'8", 172. Cukup tinggi untuk featherweight. Gue ngikutin dia mirip kayak George Robb zaman dulu. Jadi orang harus, kalau yang lebih pendek itu harus close distance. Jadi karena dia pasti kalau orang tinggi kayak gitu di kelasnya ya, pasti dia main di distance. Dan kelihatan di dua fighter sebelumnya, Brito sama Silva, closing distance, apalagi Silva, nanti gue mau bahas Silva sedikit juga di akhir. Tapi kelihatan si Brito sama si Silva ini closing distance. Jadi dia lebih, karena gue nggak tahu karatenya dia selevel apa, apakah sampai black belt apa gimana, cuman
nggak kelihatan karateka kayak Wonder Boy, kayak MVP gitu ya. Cuman di di ini kelihatan emang harus close distance, dan dimana JK Saragi juga close distance gitu. Kalau dan orang-orang yang lebih pendek biasanya lebih close distance, karena kalau dia main distance dia punya badan yang cukup tinggi, kick yang cukup, range-nya cukup tinggi lah, dari mukul dan tendang lebih cukup tinggi, lebih. Makanya kalau fight lawan Wilson ini kayaknya emang harus close distance, dan gue yakin si JK berani untuk close distance karena di 2 pertandingan terakhirnya, yaitu lawan Ansu Jubli dan Lucas Alexander, JK berani gitu. Apalagi Lucas Alexander lebih tinggi kan waktu itu badannya. Kalau Ansu Jubli waktu itu kalah sama ground and pound di grapple si JK. Tapi yang di pertandingan si Wilson sama Silva kelihatan kalau si Wilson bisa grapple gitu, bisa nggak high grapple juga ya. Cuman kalau JK bisa, dan gue yakin dia bisa defense grapple-nya bagus, gue yakin JK bisa menang. Gue nggak bisa bilang ini easy fight buat JK, tapi ini interesting fight lah buat JK lawan Westin Wilson ini. Jadi untuk standing sih gue yakin masih bakalan menang si JK, tapi untuk nanti kalau grapple, kalau bisa JK bisa take down, oke. Dan dengan range si Wilson yang tinggi sementara JK yang lebih pendek, untuk nanti di ground gue nggak tahu nih kalau misalnya JK. Tapi gue rasa sih JK juga punya ilmu jiu-jitsu juga sih ya, tapi yang pasti gue tetap memilih JK untuk menang gitu. Nah, tadi kenapa di awal gue ngomong tentang Gian Silva, sebenarnya kayaknya gue lebih pengen Gian Silva lawan JK gitu, karena mereka berdua sama-sama bagus di stand up, dan Gian Silva pas lawan Wilson ini bagus banget itu. Mungkin habis pertandingan lawan Wilson pas menang ini JK mudah-mudahan menang ya, tapi gue rasa JK menang. Sebagai orang Indonesia, gue mendukung sepenuhnya untuk JK. Gue pengen kalau dia nanti di ini, dan nggak tahu JK dengar apa, lu yang nonton video ini terus kasih tahu ke JK Saragi, call out Gian Silva gitu. Karena yang pernah gue bilang di video-video sebelumnya, kalau call out itu harus yang satu level, karena Gian Silva juga baru satu fight kan di UFC. Jadi harus sama lah, yang orang-orang sama-sama orang baru kan. Nggak mungkin JK Saragi call out Max Holloway gitu kan, dari ranking beda. JK Saragi baru, Max Holloway dari UFC dari umur 20-an. Siapa lagi di UFC yang lagi hot ya? Jay Herbert yang udah lebih senior gitu. Apakah kesalahan jalannya ada? Cuman gua rasa paling pas untuk next fight-nya setelah ngalahin Westin Wilson itu JK bisa call out Gian Silva, mudah-mudahan ya, karena itu it's going to be interesting fight. Gue nggak tahu UFC, gue sih dengar kabar katanya UFC bakalan Agustus apa September, tapi nggak tahu apa di Jakarta apa di Singapura. Gue sih kalau gue pribadi sih sebenarnya lebih pengen UFC di Bangkok ya, nggak tahu kenapa, atau di Singapura gitu, karena sebenarnya gue pengen banget UFC ada di Jakarta, tapi dari beberapa kali konser temen gue, mudah-mudahan IO dan segala macamnya bener gitu, ada calo, ada apa. Sementara pas gue nonton UFC di Singapura sangat tertib gitu, dan mudah-mudahan UFC di Indonesia nggak kayak gitu ya. Cuman kalaupun ada misalnya September, dari Juni sampai September fight night, gue rasa JK bisa opening match card ya, bukan opening fight ya, jadi opening match card atau di co-main event ya. Hometown hero masa nggak di co-main event ya, mungkin gue rasa sih untuk main event rada berat ya, karena JK baru 2 kan sampai 3. Tapi gue berharap gitu, dan gue berharap sama UFC, tolonglah abang JK1 ini, abang kita, fighter Indonesia kita ini dikasih tempat yang oke gitu. Mau fight night St. Louis lah, dan gue yang kemarin di Singapura kenapa sih nggak di JK gitu. Lo UFC tolonglah buka map lu bahwa Singapura, dan apalagi hometown JK di Sumatera itu dekat banget. Jadi kalau Hunter Campbell dan No White, tolong buka map, Google Map. Lu kalau nggak tahu
searching aja Sumatera Utara, North Sumatera sama Singapura sedekat apa, dan base JK Saragi adalah di Sumatera Utara. Dan gak hanya Sumatera Utara, Indonesia 270 juta orang yang suka UFC. Mungkin ya kita ambil 1% aja lah, 2 juta. Lumayan kan, Singapura indoor berapa sih, 10.000. Dan kalau tahun ini Singapura atau Southeast lah, Bangkok, Singapura, atau Indonesia, Jakarta, JK harus main. Fix daripada Ansu Jubli kan yang di India, nggak tahu juga. JK Saragi udah pastilah, di kemarin biasa debutnya menang gitu. Jadi gue sampai ketemu di bincang yang berikut.